Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Irma Fitriani, mahasiswa Pascasarjana Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membuat video mengenai mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Dr. Taufan Maulamin, SE, AK, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video dengan membahas materi 11, yaitu kemampuan mengantisipasi perubahan. Sebelumnya kita akan membahas tentang definisi dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja dengan mengintervensi atau konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak. Lalu, apa manfaat dari perubahan itu sendiri? Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Ada 3 tipe perubahan. Yang pertama yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Dan yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Setelah kita mengetahui definisi, manfaat, dan tipe dari perubahan, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari perubahan itu sendiri. Tujuan dari perubahan itu sendiri yang pertama yaitu mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal yang meliputi perubahan strategis, tenaga kerja, teknologi, dan peralatan yang digunakan dan sikap-sikap karyawan maupun lingkungan eksternal organisasi seperti perubahan konsumen, teknologi, peraturan, dan hukum pemerintah serta lingkup ekonomi global. Yang ketiga, memperbaiki efektivitas di dalam organisasi agar mampu bersaing di pasar ekonomi modern yang meliputi perbaikan efektivitas tim kerja dan perbaikan struktur dan sistem organisasi, dalam hal ini terkait implementasi strategis. Ada beberapa komponen manajemen perubahan yang perlu kita ketahui, yaitu tujuan perubahan, aspek strategi yang perlu dirubah, strategi yang diterapkan, sumber-sumber daya, manajer perubahan, agent of change, organisasi, target audience yang pasti. Adapun ragam dari perubahan itu ada 2, yaitu perubahan tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Perubahan tidak berencana yaitu perubahan karena perkembangan dan perubahan secara tiba-tiba. Perubahan berencana meliputi perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial dan perubahan yang dilakukan secara sengaja. Kita lanjutkan lagi pada tahapan perubahan. Ada 4 tahapan dari perubahan itu sendiri. Tahapan yang pertama merupakan tahapan identifikasi perubahan. Di sini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan dan yang terjadi. Tahapan yang kedua merupakan tahapan perencanaan perubahan. Pada tahapan ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Pada tahapan yang ketiga merupakan tahapan implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembukuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah,
Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keempat, tahapan evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Dalam perubahan dibutuhkan strategi. Adapun strategi manajemen perubahan diantaranya yaitu political strategi, economic strategi, academic strategi, engineering strategi, military strategi, confrontation strategi, applied behavioral science model, dan follow-up strategi. Lalu apa sih sasaran dari perubahan itu sendiri? Sasaran dari perubahan itu sendiri yaitu perubahan dalam struktur organisasi, perubahan prosedur kerja, dan perubahan dalam hubungan kerja antar personal. Dan faktor yang mempengaruhi dari perubahan itu sendiri yaitu pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, lingkungan, dan tujuan organisasi. Selanjutnya, siapa sih pelaku dari perubahan itu sendiri? Pelaku dari perubahan itu sendiri yang pertama yaitu pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi adalah mereka yang memiliki kekuasaan yang diakui secara formal dan dianggap sah. Yang kedua, para pendorong dan penganjur timbulnya perubahan adalah mereka yang memandang perlunya perubahan karena telah membandingkan dan melihat sesuatu yang baik di tempat lain. Dan yang ketiga, para fasilitator perubahan adalah mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin informal yang memudahkan serta melicinkan proses timbulnya perubahan. Adapun karakter dan ciri-ciri pelaku perubahan yaitu pertama, memiliki pemikiran dan ide inovatif, bersemangat dan berani. Yang kedua, selalu mencari hal-hal baru yang menentang dengan mempertimbangkan resiko yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, ingin selalu melihat organisasi, masyarakat, atau institusi berkembang maju dan memiliki loyalitas yang tinggi serta komitmen yang kuat. Yang keempat, pandai berorganisasi, cerdik dalam berpolitik, mengerti sistem kekuasaan serta batas-batas perubahan yang ingin dilakukan, tetapi tidak terkalahkan oleh rintangan dan keterbatasan yang ada. Yang terakhir yang kelima yaitu dapat menjadi anggota dan pemain tim yang efektif serta gampang dan senang berkawan. Dalam sebuah perubahan, terkadang terjadi suatu penolakan dari beberapa pihak. Dan sumber dari penolakan atas perubahan itu sendiri ada dua macam, yaitu penolakan secara individual dan penolakan organisasi. Penolakan individual terjadi dengan ciri yaitu adanya kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, takut akan sesuatu yang tidak diketahui, dan persepsi. Sedangkan penolakan organisasi yaitu inersia struktur atau penolakan yang terstruktur. Fokus perubahan berdampak luas. Inersia kelompok kinerja. Ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan, dan ancaman terhadap alokasi sumber daya. Karena adanya suatu penolakan dalam suatu perubahan, maka diperlukan strategi untuk mengatasi penolakan tersebut. Adapun strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penolakan tersebut yaitu melalui pendidikan dan komunikasi, partisipasi, memberikan kemudahan dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, dan paksaan. Demikian pembahasan kita mengenai kemampuan mengantisipasi perubahan, salah satu materi yang ada dalam mata kuliah kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.